Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi cahaya dan alat optik. Materi ini merupakan materi IPA kelas 8 semester 2 di bab yang paling akhir. Dalam pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Kita nanti akan membahas tentang cermin, lensa, dan alat optik. Yang pertama kita bahas adalah sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Contohnya ada pada senter dan laser. Ini adalah pembuktian bahwa cahaya merambat lurus. Ketika ada sumber cahaya, di sini digambarkan lilin, kemudian ditutupi oleh 3 buah kertas yang diberi lubang. Ketika lubangnya ini membentuk suatu garis yang lurus, nanti di sisi baliknya sini akan terdeteksi cahaya. Tetapi ketika lubangnya ini sedikit bergeser, nanti di sisi sebelah sini tidak akan ada cahaya karena terhalang oleh kertas ini. Contoh yang lain adalah laser. Nah, ini ya gambarannya. Laser ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Lintasannya ini lurus, tidak melengkung, dan tidak pula zigzag. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika dia mengenai permukaan yang mengkilap. Gambarannya seperti ini. Ketika ada cahaya yang datang, dia terkena oleh permukaan yang mengkilap, dia akan terpantul. Nah, di sini ada hukum Snellius tentang pemantulan. Yang pertama adalah sinar yang datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua adalah besar sudut datang, ini ya sudut datang, dengan sudut pantul besarnya sama. Ini adalah hukum Snellius tentang pemantulan. Nah, pemantulan sendiri ada 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila mengenai permukaan yang rata, sedangkan pemantulan baur terjadi apabila mengenai permukaan yang kasar. Gambarannya seperti ini. Ketika dia mengenai permukaan yang rata, pantulannya akan rapi, teratur. Tetapi ketika dia mengenai permukaan yang tidak rata atau kasar, pemantulannya akan kemana-mana, tidak teratur, yang disebut dengan pemantulan baur atau diffus. Kemudian sifat yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita pernah melihat ini ya, ada gelas berisi air, kemudian kita masukkan sendok. Sendoknya akan terlihat seperti patah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena cahaya ini dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan apabila cahaya melalui 2 medium yang berbeda. Ini antara udara dengan air, mediumnya berbeda kerapatannya, sehingga dia akan dibiaskan. Sama pula ketika ini ada di udara dengan di kaca, ini juga akan seperti terlihat patah, karena medium kerapatannya juga berbeda. Jadi medium kerapatan itu yang paling rapat adalah kaca, kemudian air, dan yang terakhir udara. Nah, gambarannya seperti ini. Ketika dia berasal dari air, kemudian dia melewati udara, nanti dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi dari rapat, air itu rapat, ke udara yang renggang, dia akan menjauhi garis normal. Seharusnya kan lurus ke bawah, karena dia berasal dari yang medium rapat ke medium yang renggang, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kebalikannya, kalau dari udara yang bersifat medium renggang ke medium air yang rapat, nanti dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Dari renggang ke rapat akan mendekati garis normal. Kemudian sifat yang keempat adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya ini artinya tidak membutuhkan media perantara untuk merambat. Jadi ketika ada media perantara dia bisa merambat, tidak ada media perantara pun dia juga bisa merambat. Buktinya adalah ketika cahaya matahari bisa sampai ke bumi.
Ini matahari memancarkan cahaya. Nah, di antara bumi sampai ke matahari kan terdapat ruang hampa, tapi matahari bisa cahayanya sampai ke bumi karena cahaya ini tidak membutuhkan media perantara untuk merambat, sehingga dia disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya.